Baik. Baik, saya share screen dulu. Iya. Yes. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal qatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik, Bapak Ibu peserta sharing session kelas pada malam ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam ini membawa keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Ila hadirinnya, suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah di sini telah hadir beberapa teman yang kami kenal dan belum kenal. Insya Allah kita perkenalan dulu. Nama saya Catur Mulyono. Alhamdulillah sehari-hari kegiatannya memberikan konsultasi, baik itu keluarga, anak, bisnis, dan yang lain yang bisa melalui tes Stephen ini. Ya. Malam ini kita akan membahas bagaimana kita sukses, anak-anak kita sukses, bahagia dunia dan akhirat, ya, dengan memahami karakter sesuai dengan genetik manusia. Oke. Ya. Nah, ini perkenalkan dulu ya. Ini keluarga saya. Anak alhamdulillah diberikan 4 anak. Yang paling besar sekarang sudah SMA kelas 2, mohon doanya. Semoga diberikan kemudahan, lagi mondok di Boyolali. Yang kedua SMP, yang ketiga juga SMP, yang keempat alhamdulillah masih TK. Ya. Alhamdulillah, semoga saya doakan para peserta Zoom ini keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya semakin soleh dan solehah, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, ya, dan nanti ketika diambil Allah dalam keadaan husnul khotimah, nanti bertemu semuanya di surganya Allah, di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kita masuk ke materi ya. Siapa yang kenal dengan ini? Siapa? Ayo, tulis di chat. Ini generasi saya ya. Kalau generasi milenial, insya Allah kenal atau enggak ya. Moga ditulis di chat. Yang kenal ini kira-kira siapa namanya? Pak Ari kenal nggak? Ini siapa Pak Ari? Enggak, Pak. Enggak kenal. Yang kedua ini? Tidak. Generasi tua semua ya. Yang ini? Lalu dia juga punya hak ekstrateritorial. Belum kenal juga. Yang ini yang suka. Andre Apeng ini. Oh, bukan, itu Rudi Salam. Ini namanya semua Rudi. Nah, ini Rudi Hartono yang punya salon rambut. Itu namanya kewakilan konsuler. Baik, ini Rudi Kauridin yang sering tampil di TV tentang masak. Jadi Rudi Salam yang biasa main film. Roy Marvin. Nah, ini Rudi Hartono. Ya. Nah, ini yang terakhir. Rudi siapa ini? Kalau untuk atase itu namanya perwakilan Rudi Habibi, ya. Semuanya namanya Rudi, tapi memiliki kelebihan masing-masing. Kalau yang Rudi
Rudi Kalau kita ketemu lagi minggu Hartono, dia pemain ya bulu tangkis. Rudi Salam, dia bintang film. Rudi Khairuddin, dia ahli masak ya. Ya, kemudian yang kita semua kenal adalah Rudi Khairuddin. Rudi Habibi, insya Allah ya. Almarhum sudah, mari kita doakan beliau, semoga lapang kuburnya karena karya-karya beliau memberikan dampak yang positif bagi kemaslahatan umat. Oke ya, ini semuanya namanya Rudi, cuma memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Oke. Nah, setiap orang mempunyai satu mesin kecerdasan yang dominan ya. Jadi setiap Allah melahirkan manusia dilahirkan itu memiliki satu mesin kecerdasan yang dominan. Nah, Stephen membagi belahan otak menjadi 5, tapi yang dominan hanya 1. Seperti sholat ya, ada imamnya, yang lain makmum. Jadi yang imam inilah yang kita akan fokuskan untuk temukan untuk menjadi sebuah kita semakin sukses dan mulia. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan i'malu ala makanatikum, ya, berbuatlah menurut Profesor Hasan Al-Habsyi adalah ujung kemampuan terbaik. Nah, ujung kemampuan terbaik kita itu adalah belahan otak kita. Ya, berbuatlah sesuai keberadaan terbaik kalian. Oke, di bawah Al-Quran surat Al-An'am juga dikatakan, kemudian di surat Al-Zumar juga dikatakan, kemudian di surat Hud ya, di Hud juga ada, berbuatlah menurut kemampuan terbaikmu. Ya, ini Bapak Ibu, bahwa kemampuan terbaik kita akan ditentukan juga nanti ketika amal soleh kita seperti itu. Ya, ini di dalam Al-Quran, ya'malu ala makanatikum, bekerjalah sesuai dengan keberadaanmu, keadaanmu. Sesungguhnya akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Oke. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya. Di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Di Az-Zumar. Kemudian di surat Al-Hud, surat Hud ya 93, dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Di dalam Hud 121, dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula. Jadi insya Allah ketika pikiran, hati, dan tindakan kita sesuai dengan belahan otak kita, insya Allah kita akan sangat bisa, kemungkinan suksesnya besar sekali. Dan begitu banyak orang-orang yang ketika mengetahui potensinya, kemudian menekuni potensinya menjadi sukses yang luar biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, fenotip keadaan kita sekarang itu ditentukan oleh genetik 20% plus lingkungan 80%. Ya. Genetik itu apa? Genetik itu given ya, sudah diberikan Allah kepada kita. Itu sifatnya tetap. Kalau lingkungan berubah. Nah, ini barat kita buat kue ya. Nah, kita membuat kue, bahan-bahannya itu sudah namanya genetik, potensi yang sudah dikasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, lingkungannya adalah penggemblengan. Nah, penggemblengan. Nanti kalau di Stephen namanya KKM, kebiasaan kesungguhan sesuai dengan makanan. Makanan tadi adalah potensi dasar kita. Digembleng selama 10.000 jam ya, supaya menjadi expert ya, seperti itu. Kita saat ini adalah genetik 20% plus lingkungan 80%. Nah, 20% ini sangat mempengaruhi ya, dalam teori hukum Pareto itu 20% itu mempengaruhi yang besar gitu. Oke. Nah, ini ya, coba Bapak Ibu lihat, coba tangannya diginikan supaya bisa mudah menghafalkan. Nah,
Gini kan ya. Kemudian ditaruh di layar. Nah, yang jempol ini adalah belahan otak kiri bawah, limbik kiri, namanya sensing. Ya. Kemudian otak kanan kiri atas namanya thinking, telunjuk. Ya, yang tadi diwakili jempol, yang kemudian telunjuk mewakili thinking, ya, otak kiri atas. Kemudian yang tengah itu insting. Otak tengah namanya insting. Kemudian otak kanan atas namanya intuiting, ya, diwakili oleh jari manis. Kemudian jari kelingking mewakili otak kanan bawah namanya feeling, ya. Ya, jadi Bapak Ibu di konsep Stephen kita untuk mengetahui belahan otak atau potensi anak kita atau kita sendiri, insya Allah kita akan belajar dari 5 belahan otak ini. Yang tadi sudah dikatakan bahwa setiap orang, setiap manusia dikaruniai Allah otak yang luar biasa, dan ini juga membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Karena Allah SWT memberikan kita akal, memberikan kita otak. Nah, dikisahkan dalam ketika penciptaan manusia, ya, Nabi Adam, bahwa malaikat berkata, apakah Allah akan membuat makhluk yang akan merusak, saling berperang, gitu. Kemudian Allah menyatakan, coba Nabi Adam kamu sebutkan nama-nama ini. Nah, sebutkanlah nama-nama yang dikasihkan oleh Nabi Adam. Kemudian malaikat berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, bahwa yang menciptakan luar biasa. Begitu di Al-Quran diceritakan bahwa makhluk manusia ini lebih tinggi dari malaikat maupun lebih tinggi dari jin. Dan itu pun bisa jadi lebih rendah dari binatang ketika akhlaknya belum masih rendah, ya, atau tercela, begitu. Jadi ketika kita nanti belajar belahan otak ini, semakin kita mengenali diri kita, mengenali anak-anak kita, mengenali keluarga kita, akan menjadi wasilah, menjadi jalan untuk semakin sukses mulia, begitu. Oke, ini saya tanya dulu nih, biar nanti teman-teman di forum ini tahu. Siapa yang biasa, dijawab di chat, ya, di chat, ya. Siapa yang biasa membuat jadwal setiap harinya? Ayo tulis. Nanti saya langsung bisa menebak MK-nya atau mesin kecerdasannya apa. Enggak, tulis di chat. Siapa yang biasa membuat jadwal kerja atau planning setiap hari untuk besok harinya, malamnya dia buat dulu. Siapa? Saya tapi tanpa ditulis. Oh, Bu Eli, ya. Oke. Bu Eti juga begitu. Siapa lagi yang biasa membuat jadwal? Terencana. Orangnya terencana. Itu sudah membuat planning. Planning hari besok, 1 minggu, 1 bulan. Siapa yang suka membuat planning? Ayo. Pak Ari suka membuat planning, Pak Ari? Bahkan untuk 1 minggu, Insya Allah. Wah, alhamdulillah Pak Pradika hadir ini, Insya Allah. Oke, Insya Allah Bu Yuli saya Ustadz setiap hari, Insya Allah Bu Yuli, ya. Jadi ini juga kebiasaan orang-orang sukses itu juga membuat rencana, ya. Jadi nanti apapun MK-nya, kalau kita sudah naik makom harus terbiasa membuat rencana atau jadwal atau kegiatan untuk esoknya, atau bisa jadi 1 bulan, itu luar biasa. Syukur-syukur bisa 1 tahun, gitu. Oke. Siapa yang suka membaca buku? Ayo, tulis di chat, ya. Ayo, siapa yang suka membaca buku ini? Oh, jarang ini. Bu Eli jarang. Oh, Bu Laili Nuril saya. Bu Laili Nuril berapa buku sebulan dibaca, Bu? Paling baca status. Bu Eli saling baca status.
baca komentar netizen. Wah, Pak Pradika ini ya, kalau sudah senang dengan gadget ini lupa ini baca buku yang sebenarnya. Oke. Alhamdulillah ya, ini membaca buku nanti kalau sudah naik makom ya. Saya Ustadz buku novel sama buku pelajaran anak-anak. Wah, subhanallah ya. Jadi kalau sudah naik makom, apapun MK-nya, nanti di KKM-nya harus istilahnya untuk meningkatkan kapasitasnya harus membaca buku. Minimal sehari baca terjemahan Al-Quran, Bu Eti. Masya Allah. Oke ya. Oke, jadi begitu nanti kalau biasanya saya kalau mau nanya-nanya orang itu, oh apakah suka baca buku? Oh kadang-kadang, oh senang saya baca buku, senang saya dengan buku. Nah itu mudah. Apakah Anda suka dengan musik? Ayo, silahkan tulis dicek siapa saya baca di sini. Minimal sehari saya baca Arabnya suka, alhamdulillah. Siapa yang suka musik? Oh, suka banget nih Bu Laili nih ya. Suka musik. Kurang suka Ustadz? Biasa saja Bu Eli. Sangat suka Bu Eti. Nah, biasanya yang suka dunia kreatif, dunia musik berarti otak kanan nanti ya. Ya, suka baca Bu Anit. Nah, berarti otak kanan nih Bu Anit nih. Masya Allah. Oke ya. Terima kasih yang telah berpartisipasi. Oke. Ya itu beberapa pertanyaan yang nanti kita bahas ciri-cirinya. Apakah saya otak kiri atau otak kanan atau otak-otak? Baik, terima kasih atas responnya. Kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah katakan bahwa 100% kita saat ini adalah genetik 20% sama lingkungan plus lingkungan 80%. Ini ada salah satu contoh ya, Bill Gates, IQ-nya biasa, didukung keluarga IT, menjadi orang terkaya. Jadi Bill Gates ini orang yang memimpikan setiap rumah ada PC-nya atau personal komputer ya. Teman-temannya pada pulang, dia tetap di lab untuk menciptakan Microsoft. Jadi gitu ya. Untuk menjadi sukses, kita harus lebih dari orang biasa. Gitu. Yang lain, ya misalkan 8 jam, kita lebih dari 8 jam. Gitu ya. Gitu. Jadi kita harus, yang lain masih tidur, kita sudah bangun. Gitu. Yang lain sudah masih leha-leha, kita sudah bergerak begitu. Jadi untuk menjadi sukses kita harus lebih dari orang biasa. Nah, itu yang kedua, Chris Langen IQ-nya tertinggi di dunia, tapi keluarganya broken home jadi bodyguard. Jadi keluarga ini penting ya, karena kesuksesan kita ini didukung oleh keluarga kita, orang tua kita, doa-doa mereka itu mendukung sekali kesuksesan kita. Jadi pastikan istri, pastikan anak-anak, orang tua kita mendoakan kita, meridhoi kita supaya sebagai jalan kesuksesan kita. Oke, ini ya contohnya ya. Nah, ketidaktahuan kita terhadap kelebihan kita atau potensi kita itu menimbulkan risiko. Nah, pertama, risiko stupid cost, biaya kebodohan akibat salah memilih sekolah atau jurusan. Oke, sekarang saya tanya di chat, siapa yang tidak sesuai antara kuliah dan pekerjaan? Silahkan chat. Dulu kuliahnya teknik, tapi kerjanya di lembaga pembiayaan misalkan, itu nggak cocok. Silahkan di chat, siapa yang, nah saya baca ya. Nih, saya, hihihi. Bu Eli dulu apa ininya? Kuliahnya sama pekerjaannya apakah sama? Tidak sama. Boleh di chat? Saya Pak, wah, Hikom. Saya akuntansi pekerjaan di bank. Wah ini sesuai nih, akuntansi kerjanya di bank sesuai. Yang tidak sesuai, saya kuliah manajemen tapi masuk kerja di bagian quality.
Ya, alhamdulillah kalau sesuai dengan kuliahnya ya. Jadi tidak stupid cost. Ya. Ada teman kita itu yang sekolahnya di arsitek, tapi ternyata dia sukanya jahit, ya, gitu ya. Jadi ilmunya ya belum terpakai maksimal, tapi insya Allah tetap ada yang digunakan. Cuma dia sukanya jualan fashion gitu, tapi dia kuliahnya di arsitek. Ya, opportunity cost, kehilangan kesempatan akibat salah jalan menapaki jalur cita-citanya, yang ternyata tidak sesuai dengan talentanya, gitu ya. Jadi kadang kita itu sudah bekerja sekolah luar biasa, tapi tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan yang kita cita-citakan. Oke. Yang berikutnya adalah healthy cost. Biaya yang ditimbulkan akibat stres, depresi, drop out karena tidak sesuai dengan potensi kecerdasannya. Jadi ada teman kita itu yang dulu kuliah di kedokteran, cuman tidak selesai, akhirnya pindah di psikologi. Dia juara 1 terbaik di fakultasnya, di universitas itu. Jadi memang penting ya untuk sebelum kita masuk kuliah itu, kita tahu kelebihan kita, kecerdasan kita yang dianugerahkan Allah kepada kita, supaya kita sesuai dalam memilih jurusan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini yang seperti dikatakan oleh Albert Einstein, setiap orang jenius, tetapi kadang kita itu menjudgment ikan untuk memanjat pohon, maka selamanya menjadi bodoh. Jadi kalau bisa ikan tempatnya di mana? Di air gitu ya. Kemudian burung tempatnya di mana? Di udara. Ini sesuaikan jenisnya, pahami jenisnya, sesuaikan lingkungannya. Kalau kita kadang itu memaksakan anak kita, memaksakan keluarga kita sesuai dengan pikiran kita, padahal belahannya berbeda, gitu ya. Belahannya berbeda. Contohnya anak saya yang pertama, Singking ya, kalau belajar matematika sewenang, ikut kumon sewenang gitu. Yang kedua berbeda, ya, karena anak feeling gitu. Maka kita harus mencarikan cara belajar yang sesuai dengan anak kita, supaya dia enjoy, bahagia dalam menapaki jalan kehidupannya. Jadi pahami jenisnya, kemudian sesuaikan lingkungannya. Oke. Ya, lanjut. Ini ya, hal yang bodoh melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi kita harus mencari cara sesuai dengan belahannya, terutama supaya dia itu belajarnya enjoy, mudah, menyenangkan, dan hasilnya bagus. Gitu. Baik, ini kalau kita mengasah pisau yang tumpul atau yang tajam, gitu ya. Monggo di chat. Silakan. Yang tajam, Ustaz. Yang tajam, luar biasa Pak Taufik Ibadi ini ya. Baik, kalau memang harus begitu, kalau agar cepat ya, nanti kalau kita kelebihannya apa itu ya diasah selama 10.000 jam menjadi expert. Jadi kalau ketik di Google nama Pak Taufik Ibadi, itu muncul ahli apa langsung muncul. Jadi orang itu datang mencari kita karena kita ahli di situ. Misalkan orang yang lagi galau, ya search di Google tes Stephen, nanti di Malang ada banyak beberapa Stevener, orang-orang yang aktif jadi Stevener itu akan muncul. Oh, Pak Catur, ada Bu Tati, ada macam-macam di situ teman-teman yang aktif di promotor. Oh, yang bingung memilih jurusan, ya, bisa search di Google, muncul teman-teman Steven, gitu ya. Baik, ini ada yang beberapa yang masuk, saya add dulu biar bisa masuk ya. Bentar. Ini ya. Add. Nah, kita add dulu semuanya biar bisa masuk. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita mengasah pisau, pastikan yang tajam supaya
cepat gitu bisa digunakan. Kalau gitu begitu juga kita memiliki anak, memiliki pasangan, karyawan, kelebihannya apa? Itu yang dimaksimalkan. Itu yang dioptimalkan sehingga produktivitas karyawan menjadi tinggi, kemudian anak-anak juga enjoy dalam belajar karena dia memang sesuai dengan belahan otaknya, sesuai dengan Allah berikan kelebihannya begitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini ya yang tadi saya tanya itu belahan pertama kita ada bicara dengan sensing. Itu sensing itu orangnya otak kiri bawah, sukanya buktikan. Mana buktinya? Botnya mana botnya? Gitu. Orangnya rajin, berangkat pagi, pulang sore gitu. Teliti, detail gitu ya. Ingatannya kuat, menuntut bukti, pikirannya terangkai. Ini sukanya hasil. Mana hasilnya ini? Usaha-usaha mana hasilnya ini? Nah, itu orang sensing. Membutuhkan kepastian yang pasti-pasti saja yang bisa diindra oleh panca indera. Suka mencontoh orangnya, suka non-fiksi, suka film-film nyata gitu, ingatannya kuat. Dia mudah dipengaruhi, eksitasinya tinggi dan inhibisinya rendah, mudah penghalang dari dalamnya juga rendah, mudah dipengaruhi, dibentuk ya. Chemistry-nya harta. Nah, kalau kita orang sensing ini ya biasanya mudah mendapatkan keberlimpahan rezeki karena dia salah satu belahan otak yang dikasih chemistry harta gitu. Apakah yang lain bisa? Oh, bisa, semuanya bisa sesuai dengan chemistry-nya. Tapi jalannya sesuai dengan belahan otaknya. Oke. Lanjut ya. Ini ya 100% sensing. Thinkingnya ada 40%, tapi dia lemah di bidang ide ya. Intuiting. Feelingnya ada, perasaannya ada 40%. So. Oke, kita lanjut. Ya, nah ini ya tokoh-tokoh yang sudah dites. Sensing introvert itu Agim. Ya, loh kok hilang? Mana tadi? Sebentar. Ini ya Agim. Ada kemudian banyak ini ya. Opik gitu ya. Tokoh ISK ini ya juga sudah tes. Ya sudah tes ada tokoh-tokoh ya yang sudah tes, yang sudah kita lihat tes TV-nya. Dan memang sesuai karakternya ya. Jadi Agim itu orangnya disiplin. Kalau kita ke pondoknya yang pernah ke Darut Tauhid, bersih, sandal aja tertata rapi, kamar mandinya bersih, rapi. Ya. Itulah ciri-ciri orang sensing. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ciri-ciri otak kiri atas ya, yang paling dominan kiri atas namanya thinking, 100% dia thinking. Intuitifnya ada 40%, feelingnya ada 20%, sensingnya ada 40%. Dia sukanya pikirkan, logis, rasional, kurang peka, dingin, jaga jarak, tanya data, kritis, tegas tuntut hak, orangnya mandiri. Nah, ini susah dipengaruhi, eksitasinya rendah dan inhibisinya tinggi, penghalang dari dalamnya juga tinggi. Ini susah dibohongin ya orang-orang thinking ini ya. Dia selalu berpikir. Nah, kalau teman-teman bilang itu karena dia senangnya angka, kalkulator berjalan ya, dihitung semuanya, dihitung ini menghasilkan atau tidak gitu. Oke ya, ini contoh-contoh yang sudah tes Stephen. Itu ada Habib Rizik, ada Dr. Aisyah Dahlan, gitu ya. Ini tokoh-tokoh artis-artis yang sudah tes TV. Nah, berikutnya adalah intuiting, otak kanan atas. Nah, sukanya bayangkan, gambarannya besar, orangnya kreatif, ya. Bangun tidur sampai tidur lagi banyak idenya. Nah, naik motor keluar idenya, keluar kamar mandi keluar idenya, misalnya. Orangnya abstrak, teoritis, orientasinya masa depan, polanya beragam, analoginya metafora, analogi dan metafora, suka cerita fiksi, nah, film-filmnya alien, nah gitu-gitu yang nggak masuk akal gitu ya. Hal-hal besar dan strategis. Nah ini mudah dipengaruhi orangnya ya, karena eksitasinya rendah dan inhibisinya rendah. Chemistry-nya kata. Oke. Ini yang sudah tes Stephen ya.
Ini ada yang saya kenal Cak Lontong ya. Ini juga tokoh-tokoh muda juga sudah pada tes. Ya, berikutnya, nah orang feeling, rasakan, main hati, orientasinya pada orang, mengukur perasaan hangat dan ramah, empatik dan simpatik, mudah tersinggung, suka ngobrol, orangnya meyakinkan, ya, chemistry-nya cinta. Jadi kalau kita anak kita atau pasangan kita feeling, salah satu caranya adalah dipuji dulu sesuai dengan kelebihan mereka. Misalkan anak-anak beres-beres, kita puji, alhamdulillah sudah dibereskan mainannya gitu. Gitu. Jadi salah satu nanti ada bahasa cinta ya untuk setiap MK ini, bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan setiap MK sesuai dengan belahan otaknya. Nah ini yang sudah tes ya, ini penemu Steven, Pak Farid Poniman, Pak Jamil Aisyah ini, kemudian ada Ustadz Maulana. Oke. Nah ini ya. Oke. Kemudian ini insting, orang insting. Ayo cepat, spontan, nalurinya kuat, pragmatis, generalis, menolong. Ya. To the point, temannya banyak, mudah beradaptasi, tanpa eksitasi dan inhibisi. Orangnya spontan, chemistry-nya bahagia. Ya, siapa aja yang sudah tes? Nah ini ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Felix Xiao, itu ya. Termasuk Pak Hilmi Yahya. Pak Hilmi Yahya sudah tes. Cina insting. Kalau kita lihat program-programnya Hilmi Yahya itu kan program-programnya menolong ya. Menolong, ada bagi-bagi uang, nah itu sesuai sekali dengan insting, suka menolong, membantu. Ya. Dia temannya banyak, generalis, pendamai gitu. Nih, baik kita lihat film sebentar ya. Semoga bisa dilihat ya. Kita lihat filmnya. Ini juga masuk di Trans TV. Bagaimana bisa dengan sidik jari dapat diketahui bakat dan potensi manusia? Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, tanda pengenal manusia tertera pada ujung jari mereka. Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Maha besar Allah telah menciptakan sidik jari bagi setiap manusia di penjuru dunia. Akan tetapi, keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang hanya menganggap sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun tahukah Anda, jauh sebelum adanya penelitian, dalam Al-Quran sesungguhnya Allah telah membahas tentang sidik jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Nah pemirsa, sebelum membahas lebih jauh tentang pentingnya sidik jari, mari kita mengenal terlebih dahulu identitas sidik jari kita. Sains Dermatologics adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sidik jari. Ilmu ini telah berkembang lebih dari ratusan tahun lamanya. Para ahli tertarik dengan sidik jari karena memiliki karakteristik yang khusus, yaitu, pertama, pola sidik jari bersifat unik. Tidak ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain. Perbandingan kemungkinan sama adalah 1/64 miliar. Kedua, sidik jari bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan pola sidik jari sejak kita lahir sampai meninggal tanpa mengalami perubahan seinci pun.
Ketiga, struktur sidik jari mudah untuk diklasifikasikan dan diukur karena pola sidik jari dapat terlihat jelas dengan kasat mata melalui perkembangan teknologi. Kemudian pola sidik jari yang sudah diklasifikasi dapat dengan mudah disimpan dalam database. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam perkembangan riset, penelitian yang dilakukan para ilmuwan dermatologi Finch dipelajari seputar pembentukan pola sidik jari yang ternyata sudah muncul dalam janin usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu. Tahukah Anda, ternyata pembentukan pola sidik jari ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak. Fakta ini didapat dari hasil riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dengan kesehatan. Selain itu, melalui riset statistik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan yang memberikan kontribusi atas lahirnya fingerprint analisis biometrik sistem ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi biometrik, pembuatan aplikasi dan penggunaan teknologi mungkin memberikan harapan atas perkembangan sistem yang lebih unik. Sidik jari ternyata bisa untuk mengetahui bakat terpendam. Pemirsa, kelebihan yang dimiliki seseorang pada suatu bidang atau biasanya disebut bakat memang tak mudah ditemukan. Menurut dokter yang mengetahui psikologi salah satu universitas di Indonesia, untuk menjadi orang berbakat tak hanya sekedar mewarisi bakat secara hereditaris keturunan. Namun, untuk bakat tersebut muncul, juga diperlukan adanya dukungan dari lingkungan atau cara untuk mengasah bakat tersebut agar benar-benar keluar. Jika belum diketahui bakat apa yang terpendam dalam jiwa anak, bagaimana mengasah bakatnya agar menjadi kemampuan khusus? Untuk itu, para orang tua perlu mengetesnya untuk mengetahui potensi bakat anak, antara lain dengan memaksimalkan seluruh modal yang dimiliki sang anak, misalnya dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan sejak anak berusia 6 bulan. Lalu, lakukan penelusuran bakat anak dengan metode tes dan non-tes atau wawancara dan observasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bakat anak adalah dengan metode bakat fingerprint test. Metode penelusuran bakat ini memanfaatkan pola sidik jari yang dicetak melalui sensor sidik jari. Metode ini membantu anak-anak menemukan bakatnya, tapi juga membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan khusus dalam dirinya. Lalu, bagaimana bisa sidik jari menggambarkan bakat terpendam seseorang? Bagaimanakah cara kerjanya? Berikut penjelasannya. Fingerprint test sebenarnya sudah mulai diteliti sejak beberapa ratus tahun lalu. Tahun 1823, John A. Perkins berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya merumuskan 3 pola utama, yaitu busur, pusaran, dan lengkung pada 9 pola dasar sidik jari. Konon, sidik jari yang terbentuk ketika manusia masih berusia 13 minggu dalam kandungan berkaitan erat dengan kode genetik yang diwarisi dari orang tua. Kode genetik ini lalu berkombinasi menjadi sesuatu yang unik dan menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Keunikan ini juga dijadikan alat identifikasi seseorang melalui sidik jari. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan identifikasi genetik yang juga mempengaruhi pembentukan komposisi tubuh lainnya. Pola jari ini lalu dikaitkan dengan komposisi otak. Pembentukan komposisi otak juga dipengaruhi oleh kode genetik. Melalui sejumlah penelitian lalu dirumuskan jumlah alur-alur, pola dasar sidik jari, dan tangan seseoranglah yang menggambarkan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan total nerve growth factor, dari pola sidik jari dan telapak tangan dapat dilakukan perhitungan mulai dari jumlah alur pola sidik jari hingga sudut pola segitiga telapak tangan yang menggambarkan kemampuan belajar sel dan belahan otak. Telapak tangan kiri menggambarkan kemampuan otak belahan kanan. Begitu pula sebaliknya, telapak tangan kanan menggambarkan kemampuan otak kiri. Seberapa banyak nilai yang didapat dari penghitungan sudut pola segitiga telapak kanan akan menggambarkan dominasi belahan otak mana yang lebih banyak berperan dalam diri seseorang. Otak kanan lebih banyak bertanggung jawab pada kemampuan pengelolaan emosional. Pada bagian ini, kemampuan intuisi juga ditentukan, sehingga proses kreatif, selera, nalar bisa berpikir secara abstrak, menyeluruh, dan sejenisnya, dan sangat mempengaruhi kemampuan. Tidak mengherankan jika orang yang didominasi otak kanan lebih berbakat dalam bidang seni musik, kreatif visual, seni rupa, dan sosial. Sedangkan orang yang didominasi oleh otak kiri lebih banyak mempengaruhi di bidang pengetahuan seperti kemampuan logika, olahraga, berbahasa asing, matematika, koordinasi tubuh,
ingatan, hingga identifikasi terhadap warna, bahasa, dan pengamatan. Pemirsa, dengan ditemukannya dominasi otak kanan dan kiri ini, lalu dihitung potensi yang lebih menonjol berdasarkan sidik jari, sehingga ditemukan bakat yang lebih dominan dan analisa yang dibuat akan lebih spesifik pada bakat tertentu yang dimiliki. Demikian, tim berita Islami masa kini memaparkan karunia Allah yang sungguh hebat, yaitu tentang keajaiban sidik jari yang bahkan Al-Quran sudah lebih dulu menyebutnya dibanding para pakar peneliti. Subhanallah, Maha Besar Allah telah membuat sidik jari manusia berbeda-beda. Bahkan kita bisa mengetahui bakat seseorang dari sidik jari. Jika dipikir lagi, tidak mungkin ada yang bisa membuat sidik jari umat seluruh dunia berbeda-beda kalau bukan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda orang tua yang ingin mengasah bakat sang anak. Baik, itu ya. Jadi di berita Islam juga sudah disampaikan bahwa salah satu untuk mengetahui belahan otak kita yang dominan adalah dengan men-scan sidik jari. Nah, itu supaya teman-teman atau para yang ikut kelas ini mengetahui bahwa nanti kalau sudah punya anak atau kita sendiri perlu diketahui bahwa salah satu caranya untuk mengetahui potensi atau terbaik kita adalah dengan melakukan tes sidik jari gitu. Nah, ini ya tadi kita sudah belajar belahan otak, ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling gitu ya, ada insting. Nah, kemudian ada namanya personality genetik. Nanti sensing itu ada dua, ada sensing introvert dan extrovert. Nah, kalau introvert extrovertnya di Stephen itu berbeda ya. Kalau introvert extrovertnya psikologi umum itu dia sifat mandiri. Kalau introvert extrovert di Stephen namanya netral genetik, dia kemudi, drive. Ibarat mobil itu dia pengemudinya, ya. Itu nanti teman-teman. Ini ya perbedaannya introvert, extrovert di dalam Stephen stimulasinya dari dalam. Ya. Kalau luar dari luar namanya extrovert. Ya. Falsafah hidupnya diancam, ditakut-takuti, anti neraka. Kalau extrovert diiming-imingi, cari surga. Cara memotivasinya ditantang, difasilitasi yang extrovert. Jadi nanti kalau kita sudah tahu belahan otak anak kita, maka jangan salah menstimulasi, jangan salah memotivasi. Kalau yang introvert, boleh diancam, boleh ditakut-takuti. Itu cocok untuk yang introvert. Misalnya, kalau kamu tidak belajar, Dek, nanti kamu tidak lulus. Nah, itu yang introvert. Nah, kalau extrovert, Dek, kamu belajar yang giat supaya kamu nanti bisa lulus dan bisa sekolah di sekolah yang kamu inginkan. Nah, jadi berbeda ya, yang extrovert dan introvert, cara memotivasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini chemistry-nya ya. Chemistry-nya ada yang sensing itu harta, thinking itu tahta, intuiting itu kata, feeling itu cinta, dan insting itu bahagia. Jadi insya Allah setelah kami sering melakukan tes, itu memang rata-rata begitu, chemistry-nya begitu. Kalau yang sensing, segala sesuatu dinilai dengan benda begitu. Kalau ada iming-imingnya benda, wah dia semangat gitu. Kalau thinking, dia mendapatkan kedudukan atau jabatan atau ketua kelompok. Nah itu. Kalau anak kita seorang yang ber-MK atau mesin kecerdasan belahan otaknya thinking, dikasih peran, dikasih wewenang jabatan gitu. Nah itu ya. Oke. Itu memudahkan sekali kita sebagai orang tua. Ini ada kata kuncinya. Tapi sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan dicek. Silahkan dicek kalau ada pertanyaan sebelum masuk ke 4 kata kunci. Monggo kalau ada bisa ngomong langsung atau chat boleh. Silahkan.
Ada pertanyaan kah? Kira-kira saya apa ya? Gitu. Monggo, kalau ada yang bertanya. Kalau kayak toko anu kok buka boleh kacang. Berarti tanya bagaimana cara mengecek diri sendiri. Nah, sebentar saya tanya Bu Eti. Bu Eti. Toko apa? Kayak kencong itu ya, di pasar ya. Bu Eti dulu biasanya juara kelas nggak di sekolah? Buah kayak apa sih kan ini? Tidak. Tulisannya bagus atau tidak, Bu Eti? Biasa gitu. Sekarang sehari-hari kerjanya apa, Bu Eti? Ibu rumah tangga. Oke, Ibu Eti senang masak enggak? Tidak terlalu. Oke. Sering galau tidak, Bu? Kadang. Oke. Ibu terbiasa baca buku? Senang dengan baca buku? Iya. Di rumah banyak buku, Bu? Iya. Nah. Baik. Kemungkinan Ibu otak kiri. Nah. Kalau biasanya senang dengan buku itu biasanya otak kiri. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti Bu ya, ini belum selesai. Jadi ada sensing introvert, dia kekuatannya pada memori. Ada sensing extrovert, kekuatannya pada physical question, ototnya. Kemudian ada thinking introvert, dia kekuatan pada technical question, ya, pada tekniknya. Ada TE, logical question dengan logikanya. Kalau belajar pakai skema, oke ya. Oke. Ini intuiting, dia creative question, dia kekuatannya pada ini, pada kreativitasnya. Kemudian IE special question, kekuatannya pada ruang, kecerdasan ruang. Ada FI, dia emotional question, ya, bisa membuat orang nangis, tertawa. Nah itu kemampuannya. Ada FE, dia social question, hubungan dengan masyarakat bagus. Kemudian insting altruist question, adalah kecerdasan berkorban, rela berkorban, suka menolong, itu seorang yang insting. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini peranannya ya. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, ada player itu terjun langsung ya ke lapangan. Orang lapangan itu biasanya orang-orang sensing. Kemudian expert, orang thinking introvert ya. Ini almarhum Steve Jobs, kalau membuat Apple mesti berkualitas. Ada chief, dia komandan. Pak Trisno ini dulu wakil presiden ya, di zaman saya dulu ya, sekarang sudah berganti misalnya. Kemudian ada inisiator, Bu Sri Mulyani, ada reformer, ada pemimpin leader, ada owner, Pak Farid, ada partner, Pak Yusuf Kala, orang insting. Jadi semua sesuai dengan perannya dia akan hebat. Nah ini juga cara belajarnya kita tahu. Oh kalau orang sensing cara belajarnya pakai kata-kata. Sensing extrovert menandai bacaan. Kalau thinking logika intisari. Kalau thinking pakai nalar bacaan, pakai skema. Kalau intuiting, wah anak kita suka nonton film. Orang intuiting sukanya nonton film. Ya. Kemudian intuiting extrovert dia melajari bongkar pasang ya, sukanya bongkar pasang. Jadi kalau feeling introvert dia suka mendengar. Jadi kalau anak-anak feeling itu dengan diskusi, dengan mendengarkan pembelajaran itu lebih mudah. Kalau orang insting dia dengan merangkum ya.
bukan menggunakan latar belakang musik. Itu cara belajarnya. Nah ini ya, cara meningkatkan minat belajarnya. Seorang sensing introvert dikasih sparring. Oh temenmu sudah hafal 2 juz loh, kamu juga. Nah kalau sensing itu, iya siap saya. Kalau sensing juga diiming-imingi insentif yang terukur. Nah, sensing extrovert ya, dikasih hadiah gitu. Ini bahasa cintanya juga begitu nanti. Kalau pasangan kita orang sensing dikasih hadiah gitu. Kalau orang feeling tidak, orang feeling dipuji gitu. Orang thinking, orang thinking ini kalau thinking extrovert diberi recognition oleh orang yang dihormatinya. Jadi mungkin misalnya orang tuanya atau ustadznya atau kiainya, orang-orang yang memberikan pengaruh besar pada dirinya. Wah dia langsung move on. Orang thinking extrovert dibukakan jalur kemenangan untuk mengalahkan lawannya. Wah justru dikasih lawan kalau thinking extrovert itu. Dia akan move on. Intuiting introvert dikasih visual big picture-nya, gambaran besar hidupnya. Intuiting extrovert dengan diberi gerak dan difasilitasi minatnya. Kalau feeling introvert menempelkan sentuhan emosi pada motif sesaat, kamu hebat loh Dek, kalau bisa seperti ini. Nah itu. FE dipuji, didampingi supaya meningkatkan mood belajarnya. Kalau insting, hilangkan tekanan. Jadi semakin ditekan, kalau insting tidak baik untuk cara belajar, tapi semakin diberikan kebahagiaan, kelonggaran, nanti insya Allah mudah sekali dia mendapatkan ilmu. Ya, itu cara meningkatkan belajarnya. Ya, ini ada penyakit belajar ya. Nanti kalau anak-anak kita sensing penyakit belajarnya apa, thinking belajarnya apa, ini lebih detail lagi di Stephen Learning ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ini semuanya ada ya. Kalibrasi belajarnya SI berkeringat, jadi harus dengan mainan. Bergerak semakin cerdas. Gitu. Kalau thinking kembali ke alam, wisata. Intuiting tidur, nonton film. Nah, FI curhat, pencengkrama, insting silaturahmi. Supaya anak-anak kita bisa belajar enjoy. Kemudian ini karir atau profesi yang akan ditekuni anak-anak kita. Itu kalau orang sensing, oh cocoknya ke keuangan. Jadi bendahara cocok ini. Pengusaha cocok. Nah nanti beda ya. Misalkan dia sama-sama pengusaha, orang sensing sama tinggi juga berbeda cara bermainnya atau cara bekerjanya. Kalau orang sensing itu bisnisnya seperti olahraga. Wah. Orang thinking harus dengan proposal dulu yang jelas. Intuiting dengan ide-ide kreatifnya. Orang feeling dengan kemampuan negosiasinya. Nah itu nanti semuanya sesuaikan dengan belahan otaknya. Nah, ini ya, kalau kita nanti belajar lebih dalam lagi, ada sirkulasi Stephen, bahwa orang sensing yang detail tadi itu mendukung orang thinking yang kepemimpinannya bagus, gitu ya. Kemudian orang thinking mendukung orang insting mendukung orang intuiting, orang itu mendukung orang feeling mendukung orang sensing. Jadi kalau di kantor kita, di rumah kita, kalau aliran energinya bagus, insya Allah luar biasa. Dan juga ada konsep menaklukkan. Nah, menaklukkan. Biasanya orang sensing, karena unsurnya, jadi ada unsurnya ya. Unsurnya sensing itu bumi, unsurnya thinking itu logam, unsurnya insting itu air, unsurnya intuiting itu adalah pohon, gitu. Unsurnya kayu ya, unsurnya feeling adalah api. Biasanya kalau api dikalahkan oleh air gitu ya. Kalau air dikalahkan oleh bumi, oleh tanah ya. Logam dikalahkan oleh feeling. Biasanya begitu orang yang semenang debat begitu, tapi dia memiliki tenaga yang kurang. Tapi orang feeling ini tenaganya, stamina-nya luar biasa. Biasanya mengalahkan orang thinking begitu. Kalau sama-sama MK-nya cocok sebagai guru ya. Sama-sama thinking, belajarnya ke thinking, wah luar biasa itu. Nanti luar biasa kalau kita di sekolah tahu
guru-gurunya itu sudah kemampuannya apa, sudah tahu. Feeling, ketemu feeling, cocok banget gitu. Oke. Nah ini karir yang sesuai ya, tadi sudah, sekarang situasi sudah. Nah ini yang teman-teman harus pahami, ada namanya matra kecerdasan. Matra kecerdasan menuju level terbaik. Ini konsep Stephen yang teman-teman bisa praktekkan nanti setelah tahu mesin kecerdasan agar sukses, bahagia, mulia dunia akhirat. Jadi pertama adalah level dasar, adalah modal dasarku adalah personality. 20% yang given diberikan Allah tadi namanya personality. Apa? Sensing, thinking, intuiting, feeling. Nah itu namanya personality. Itu level dasar. Aku mengetahui diriku. Kemudian untuk sukses harus level mentality. Aku yang tergembleng, aku yang terlatih, aku yang terbina gitu. Nah, itu level yang kedua. Aku yang sukses. Nah, kemudian kalau sudah sukses, kita mulia untuk keluarga kita, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain, untuk saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang membutuhkan, kita mulia. Dan selalu dekat dengan Allah SWT. Bagaimana tadi personalitinya supaya meningkat ke mentality harus perbanyak ilmu. Kemudian untuk menjadi aku sukses bentuk kebiasaan sesuai dengan makanat atau mesin kecerdasannya, lakukan hal-hal yang positif ya. Misalkan ya untuk melatih mentality kita, biasanya kita membaca buku misalnya, ikut pelatihan atau seminar. Nah, itu sudah membuat jadwal. Meningkatkan membaca Al-Qur'annya misalkan gitu. Meningkatkan silaturahminya untuk yang untuk yang insting gitu. Program-program ini ya dibuat supaya kita bisa semakin luar biasa. Nah, kemudian oke, sebelum masuk ke situ kita kembali lagi. Ya, ini ya. Bangun kepedulian. Ini level yang paling nomor 3 ya. Orang datang kepada kita itu bukan karena kita kaya, bukan karena kita pandai, cerdas, tapi karena kita peduli, gitu ya. Itu kata salah satu guru saya itu, orang datang ke kita itu karena kita peduli kepada mereka. Kita peduli kepada anak-anak kita peduli orang-orang yang di sekitar kita. Gitu, memikirkan kita. Kalau Rasulullah dulu ketika beliau sebelum meninggal mesti berkata ummati. Dia risau terhadap umatnya. Begitupun juga kita sebagai orang yang umatnya Nabi Muhammad, ya harus kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita yang pendidikan, peduli tentang pendidikan. Yang di bidang ekonomi, peduli tentang ekonomi syariah. Dan selalu terhubung dengan Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengenal diri kita, personality kita, kelebihan kita, mesin kecerdasan kita, maka harus ditingkatkan ke level kedua, yaitu mentality. Aku yang tergembleng. Kebiasaan yang positif. Tingkat lagi aku yang peduli, yang hebat, yang cerdas, yang mulia, dan selalu terhubung dengan Allah SWT. Ini level terakhir. Dan biasanya ibu-ibu, bapak, keajaiban itu bisa tercipta di level morality dan spirituality. Itu sifat-sifat pengabdian, ikhlas, tulus, ridho, ya, tanpa pamrih, di level-level morality ini. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi sukses dunia akhirat, pastikan 4 matra ini Bapak Ibu lakukan. Apa bisa langsung loncat ke spirituality? Oh, enggak bisa. Ini sebuah bangunan yang ketika tahu kelebihanmu, kemudian bersyukur dengan kelebihan itu, naik lagi dengan karena bersyukur ditambah nikmatnya menjadi sukses. Sukses selalu terhubung dengan Allah SWT. Itu sharing malam ini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan baik langsung maupun chat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan, tambahan ilmu sehingga kita semakin peduli terhadap sesama dan itu sebagai amal jariah kita yang sebagai kita menghadap Allah SWT nanti. Demikian, terima kasih. Silahkan kalau ada yang bertanya.
Ya, ini ada Big Daddy dari Batu nih, lama nggak ketemu ini. Gimana kabarnya Mas Dedi? Silakan kalau ada yang bertanya, boleh langsung, boleh lewat chat. Oh ini Bu Yuli, angkat tangan. Silakan Bu Yuli. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk share-nya malam ini. Sangat bermanfaat sekali Ustadz. Izin tidak buka kamera ya Ustadz. Oh nggak apa-apa, saya dipanggil Pak aja, jangan Ustadz. Gitu. Baik, Bapak saja ya. Iya. Baik, Pak, saya alhamdulillah MK saya insting. Iya. Anak saya sama suami sama-sama thinking. Anak saya ekstrovert, suami saya introvert. Kalau metode yang tadi yang cara mengajar atau mendidik anak kita, saya kan insting ya Pak. Anak saya thinking ekstrovert gitu. Anak saya sekarang kelas 2 SD. Nah, cara untuk membangun chemistry agar ketika mendidik anak saya gitu, karena saya berinsting, kemudian anak saya thinking itu seperti apa ya Pak? Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yuli. Yang pertama Ibu lakukan, karena orang thinking itu sukanya buku, Ibu fasilitasi buku. Jadi, yang kedua, baca buku sebelum tidur. Ya. Sediakan buku yang bagus seperti Sirah Nabi, Sirah Sahabat, ya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga sehingga menjadi mancap di otak anak kita itu. Kemudian tokoh-tokoh luar biasa yang sudah dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, itu ada buku-buku yang bagus, Bu, yang sudah dikonsep itu bacain sebelum tidur, gitu ya. Itu kemudian karena bapaknya juga thinking, itu biasanya cepat nyambungnya dengan sesama thinking gitu. Jadi nanti kalau ibu belum bisa masuk, bisa lewat bapaknya cara ngomongnya, karena sama-sama mesin kecerdasannya atau belahan otaknya gitu Bu. Gitu ya. Ya, itu dulu aja, satu langkah itu dulu jalanin. Nanti kalau kebanyakan belum bisa maksimal. Jadi satu itu dijalanin karena dia orang thinking itu adalah salah satu yang diberi kelebihan Allah dalam bidang ilmu. Dia bisa belajar sampai S1, S2, S3 Bu. Maka siapkanlah kita dana yang maksimal supaya dia bisa belajar dengan keilmuannya itu nanti. Nah caranya gimana? Jadi sederhana sekali. Baca buku 10 atau 15 menit sebelum tidur. Insya Allah itu nanti luar biasa dampaknya. Oke, Bu Yuli. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Bu Eli, silakan Bu Eli ini angkat tangan. Maaf Pak, saya tutup kamera ya Pak. Boleh. Anak saya intuiting extrovert, saya feeling introvert. Jadi ibu didukung sama anak. Kalau belajar, saya bingung nih, anak saya kebanyakan lebih banyak tidur ya Pak dibanding belajar. Dan lebih banyak nonton film ya dia. Jadi belajarnya ya gimana ya, kebanyakan nunda-nunda waktu, satu. Terus kedua, saya punya teman di investigasi. Apakah orang yang sudah meninggal atau orang yang pembohong itu bisa dites sidik jari, Pak? Itu aja pertanyaannya. Pembohong, tes sidik jari. Bentar, yang pertama dulu ya, Bu Eli. Ya. Anak intuiting, ibu feeling introvert. Ya, anak intuiting ini kan salah satu kelebihan yang diciptakan Allah adalah kreativitasnya, Bu. Nah, kita harus pelan-pelan karena orang intuiting ini, maka salah satunya yang tadi sederhana. Usianya berapa usianya? SMP kelas 2, 14 tahun. SMP kelas 2. Kalau SMP kelas 2 ya. Sukanya setiap harinya aktivitasnya apa, Bu? Lebih banyak di rumah. Terus lebih banyak nonton YouTube gitu. YouTube-nya biasanya dilihat apa? Ya film-film kartun, nyanyi gitu, nyanyi bahasa daerah negara lain. Dibanding sama belajar tuh lebih banyak nonton. Nah,
Jadi kalau dikasih tahu saat kasih tahu tuh belajar kadang suka nunda-nunda ini. Harusnya 4 soal jadi 1 soal pelajaran aja yang dikerjain. Golongan darahnya apa anaknya? A. Golongan darah apa? A, Pak. A. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau SMP itu sudah seperti sahabat ya. Bukan SMP itu masih tawanan perang kalau pendidikan itu. Jadi usia 0 sampai 7 itu Bu, itu adalah raja. Maka kita harus melakukan seperti melayani mereka, menyediakan mereka itu 0 sampai 7. Sekarang 7 sampai 14 tahun ini tawanan perang. Anak sebagai tawanan perang, maka harus ada tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan ke anak. Jadi nanti banyak yang harus dilakukan Ibu, didiskusikan. Misalkan anak dikasih jadwal, misalkan pagi tugasnya apa, dan sudah masuk ke tanggung jawab ini Bu, menyuci baju sendiri, begitu ya. Itu masuk ke 7 sampai 14 tahun. Nah, sekarang SMP kan masih sekitar itu ya, Bu ya. Jadi maka dari itu untuk mengurangi nontonnya, Ibu kasih tugas. Dan itu disepakati di keluarga, Bu. Semua rapat keluarga, rapat bersama-sama, ayah pagi apa, ibu pagi apa, anak pertama apa sih, udah dimasukin ke tugas-tugas itu tadi. Itu sederhana memang itu, tapi kalau tidak dilakukan nanti nggak berhasil. Jadi harus pastikan kalau sudah dicentang. Nah, supaya nanti nonton dikasih kerjaan. Apa? Dikasih kerjaan tapi marah-marah gitu, paling gerutu, tapi dikerjakan juga sih. Berarti itu harus pakai level yang terakhir nanti Bu. Mohon kepada Allah. Di sepertiga malam terakhir doakan dia supaya lebih baik, akhlaknya lebih terjaga. Karena kita kan sebagai manusia memang kan dikatakan di Al-Quran bahwa anakmu, suamimu akan sebagian ujian bagi kamu, gitu ya. Jadi, maka libatkanlah Allah dalam semua aktivitas kita. Titip temani kami ya Allah dalam mengelola keluarga ini. Mohon selalu berdoa begitu. Apalagi Ibu selalu kirim Fatihah ke anak, sebut ya Allah. Anaknya namanya siapa? Danu ya Allah, Danu lembutkan hatinya ya Allah. Nah, nanti Allah yang membolak-balikkan hatinya. Loh, kemudian kalau seorang itu kan misalkan sudah berubah ya karena doa kita, karena nasihat-nasihat kita. Kalau orang ini Bu, laki-laki itu kan pertama perutnya ya, makannya harus kalau mau nasihati dikasih makan dulu anak laki-laki ya. Jangan langsung dikasih nasihat, nanti mesti marah-marah itu tadi, kasih hadiah dulu. Gitu. Kenyang dulu dia, diajak makan kemana baru kasih masukan. Dan kasih masukannya pun tidak memarahi ya. Dari kecil juga. Dek, kemarin mama beli ini loh, buat adik ini. Nah, gitu. Misalkan kalau Intuiting itu kan suka kreatif gitu ya, atau kartun apa yang bisa adik senengi, nah itu bisa. Jadi puji dulu, kenyangkan dulu, baru masuk nasihat kita. Gitu. Tentunya baik, Pak. Makasih. Ya minta tolongnya tetap pada Allah. Kita hanya berusaha memfasilitasi dari anak-anak kita. Tentukan bahwa anak usia 7 sampai 14 adalah tawanan perang, maka kasih tugas-tugas, kewajiban-kewajiban supaya dia mengerti kehidupan ini. Tidak tahu-taunya nonton, tapi harus kasih tugas, cuci bajunya sendiri, setrika bajunya sendiri gitu. Walaupun ada mesin cuci, gitu ya. Oke, Mbak Eli. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang pertanyaan kedua, Pak. Oh, pertanyaan dunia. Bentar, pembohong apa dites bisa? Oh, bisa aja dites sidik jarinya. Jadi semua bisa ya dites sidik jarinya ini. Nanti ketahuan apakah dia itu mesin cerdasnya apa. Kalau pembohong atau tidak ini kan ada penyakitnya juga ya. Dan juga ada kebiasaan sejak kecil mungkin yang
perlu dirubah. Nah, kalau nanti lebih dalam lagi, nanti kita healing, kita save supaya berusaha untuk menghilangkan kebiasaan pembohongnya ini. Ada ilmunya tersendiri itu, Mbak Eli. Oh, makasih Pak. Iya. Silakan Bu Yusti dari Blitar. Silakan bertanya Bu Yusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tidak buka kamera ya Pak ya. Monggo, boleh, silahkan. Ini saya masih awam sekali tentang Stephen. Saya masih belum tahu bagaimana anak itu kok dapat intuiting, sensing gitu ya. feeling, sensing dan lain sebagainya. Itu caranya bagaimana Pak? Nah, itu Saya punya anak umur 10 tahun. 10 tahun. Kalau di Blitar belum ada promotornya ya, insya Allah bisa datang ke Kediri atau ke Malang gitu ya. Nanti ada tes sidik jarinya Bu, di tes sidik jarinya nanti akan keluar belahan otaknya. Langsung di situ ada analisanya. Wah, anak ini otak kiri bagian bawah, namanya sensing, introvert atau extrovert. Kalau introvert dia kelebihannya ini, kekurangannya ini, cara belajarnya ini, cara memotivasinya ini, pekerjaan yang sesuai dengan otaknya ini. Nah, itu semua ada. Itu dengan tes sidik jari itu tadi Bu. Kalau ilmunya ya itu bahwa ada masuk di WSL 1 itu Bu, ceritanya panjang. Ada teori-teori. Jadi ada ahli-ahli teori otak itu, ada Jang, ada Mekle, banyak di situ itu yang membuat teori-teori tentang belahan otak. Nah, sampailah kemudian ditemukan teori Stephen ini Bu. Ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, ada insting. Gitu. Itu Bu ceritanya. Berarti harus ketemu promotor dulu ya Pak ya? Oke. Gitu. Tapi kalau saya tanya-tanya kalau sudah dewasa itu mungkin bisa Bu. Tapi kalau anak-anak itu harus tes dulu. Ini usianya 10 tahun Pak. Ya, 10 tahun. Aktif tidak Bu anaknya? Laki hobinya perempuan? Olahraga. Perempuan. Aktif? Perempuan. Aktif, agak tomboy. Dulu pernah dia olahraganya taekwondo. Ini udah bosan. Sekarang olahraganya badminton. Oh, bulu tangkis. Nah, kalau biasanya anaknya aktif itu bisa intuiting atau bisa sensing Bu, karena dia tenaganya luar biasa, aktif. Betul. Power ya, betul. Nah, dia sukanya disiplin atau enggak Bu? Enggak. Nah, itu tomboy tadi Bu ya, bisa jadi intuiting Bu. Oh, intuiting ya Pak ya. Iya. Cari kalau orang intuiting memang ikutkan taekwondo sampai ke level nasional Bu, kalau bisa ditekuni. Saya punya klien itu tapak suci, dia ada guru yang terbaik ya. Kalau ada lomba ikut-ikut dan berjuara-juara, dia percaya diri Bu. Sampai tingkat nasional. Iya. Soalnya mau saya pondokkan tuh dia nggak mau. Aku pengen jadi atlet gitu Pak. Oh ya, alhamdulillah Bu, nanti dicarikan guru yang tepat, mentor yang tepat, karena orang-orang hebat itu di baliknya mesti ada orang-orang hebat Bu. Jadi kalau kita cari guru yang baik untuk anak kita, kemudian luar biasa, insya Allah ketemu. Gitu. Iya. Semoga nanti ketemu promotor Pak, biar lebih bisa menggali lagi Pak. Siap. Kalau Ibu nanti mau, kalau ada pas ke Surabaya, ke tempat mana, bisa kontak teman-teman Malang untuk tes dulu, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang bertanya lagi nih? Oh ini Pak Lukmanul Hakim, silakan. Monggo Pak. Pak Lukmanul Hakim, silakan. Iya Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya kan sudah sempat dengar Stephen. Nah itu untuk itu ada biaya atau bagaimana, itu bisa disampaikan juga Pak?
Oh iya, biaya tes TV-nya 500.000. Apa yang didapat? Nanti dapat penjelasan hasil tes, sertifikat, ya. Kemudian nanti kalau masalahnya apa, misalnya ini yang mau tes Pak Lukman atau anaknya? Nah itu kalau saya itu ada hubungannya sama itu enggak Pak? Kemungkinan pas waktu tuh kecil ada yang tidak terlewati dengan baik proses perkembangannya, itu nanti penanganannya masih bisa dilanjutkan atau bagaimana Pak? Oh, itu harus kembali lagi, diulang lagi Pak. Jadi misalkan tahapannya belum terisi, harus diisi dulu. Misalkan kalau anak yang belum tahapan mainnya dulu tidak ada ya nggak apa-apa, dia bermain lagi, diisi lagi yang kosong itu, karena tahapan anak itu kan seperti spiral gitu. Nah itu kalau dia yang kosong harus diisi dulu. Tangki cintanya kurang karena orang tuanya jauh, maka harus diulangi lagi Pak, diisi lagi tangki cintanya. Mungkin pertama saya berdua dengan orang tuanya, diisi lagi Pak, diisi, harus diisi supaya tangki cintanya itu ada gitu. Jadi kalau sudah tahu itu belahan otak itu akan juga memudahkan nanti. Kalau anak saya thinking atau feeling atau apa, itu memudahkan orang tuanya untuk mengisi tangkinya tadi, tahapan yang belum terisi tadi. Itu Pak Lukman. Iya Pak. Iya, siap. Ya, matur nuwun Pak. Sami-sami. Ada lagi yang bertanya? Oh, Bu, ini Pak Anton. Ayah Yusuf, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, mohon maaf saya kameranya nggak hidup juga. Oh, siap, nggak apa-apa. Begini, Bapak, saya tertarik itu dari tadi masalah untuk yang pengenalan sidik jari. Kebetulan saya posisi ada di Pasuruan. Ya. Kalau di dekat sini, di wilayah mana ya? Di Malang atau Surabaya tuh? Ada, Sidoarjo, Pasuruan ada. Insya Allah nanti saya hubungkan. Oh, di Pasuruan juga ada ya? Ada, namanya Mbak Umul. Mbak Umul. Bisa dicatat nomornya, nanti bisa kontak beliau. Oh, gitu ya. Yeah. Hanya saya ingin mengetahui juga, kebetulan anak saya juga ini 10 tahun, dia itu sukanya sih menyendirinya, tapi dalam hal dia menggambar, menggambar. Terus dia sukanya itu beritanya cuma untuk menata kalimatnya itu masih belum tertata baik gitu loh, masih padahal usianya sudah 10 tahun gitu. Saya khawatirnya ada yang mungkin ada juga seperti Bapak yang barusan, ada proses pertumbuhan yang tidak bisa saya jaga ataupun terlewati oleh kami gitu loh, seperti itu. Dulu sekolah KBTK enggak Pak? Sekolah di TKI ya, KBTK. Terus kebiasaan membaca bukunya? Laki perempuan ini? Membaca buku laki, Pak. Kalau masalah membaca bukunya, wah, sampai saya heran, waduh, sudah baca buku sejarah, buku tertarik, apalagi sejarah tertarik sekali. Cuma ngomongnya belum banyak. Ngomongnya banyak, cuma untuk penataan kalimatnya itu masih belum bisa tepat gitu loh. Kalau nulisnya kebalik-balik nggak Pak? Alhamdulillah enggak. Oh enggak, bukan disleksi ya. Ya insya Allah tinggal nanti Bapak telepon Bu Umul supaya datang ke rumah Bapak untuk tes atau janjian di mana supaya diketahui belahan dominannya apa. Ini juga memudahkan kita untuk membuat lingkungan yang tepat. Biasanya kami itu juga menyarankan orang tuanya, Pak. Nanti karena tadi kan ada teori sirkulasi energi tadi. Kalau yang cocok ngomong dengan anak ini siapa? Ibunya atau bapaknya atau kakaknya gitu. Jadi kalau mudah biasanya ngomong sama ibunya. Jadi bapaknya nggak boleh ngomongnya sama ibunya dulu. Bu tolong anak juga gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari memang lebih cocok sama bundanya. Iya, gitu. Iya.
Tapi sosok ayah harus tetap masuk ya Pak. Jadi sosok ayah tetap Iya, masuk, Pak. Nggih. tetap ada Nggih, momen-momen nggih. bersama ayah itu. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Nanti untuk nomornya bisa di Sudah mana saya ya? share di chatting Pak. Boleh di. Oke, oke. Kalau gitu Oke. saya lihat kalau gitu. Siap. Oke, Terima ada kasih Bapak atas sama-sama. informasi dan Ada pertanyaan Assalamualaikum lagi? warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya lagi? Saya Silakan Bu Eti. anak saya itu suka tidak suka bercerita, Pak. Jadi dia kalau ditanya itu ya gitulah, gimana tadi di sekolah, ya gitulah gitu. Usia berapa Bu? Usia berapa? Kalau sekarang sih sudah remaja sih, udah 15. Tapi ya nggak banyak cerita gitu loh. Padahal saya kan pengennya ya apa yang dirasa yang di sekolah itu bagaimana gitu, pengen tahu gitu. Kadang-kadang dari kecil itu dia nggak terlalu suka cerita. Kalau dipancing-pancing itu baru ngomong, tapi kalau enggak ya diam aja. Diam gitu. Laki perempuan Bu? Perempuan. Perempuan. Jadi kalau usia sudah remaja itu memang harus Bu apa? Tahapan pertama dulu kita sebenarnya waktu kecil itu harus dekat, bonding kita dengan anak itu bagus, sehingga kalau ada apa-apa itu ceritanya ke orang tua daripada ke temannya. Kadang kita sibuk cari maisa atau pekerjaan kita sehingga lupa mendekati anak kita ini, sehingga hubungan kita itu nggak dekat sama anak-anak. Maka perlu dibuat nanti Bu, misalkan makan bersama keluarga, kita makan harus di meja makan bersama-sama. Nah, nanti caranya Bu, kita sebelum makan itu ada namanya recalling Bu. Recalling itu cerita. Misalkan ayah dulu, alhamdulillah kita sekarang mulai hari ini makan bersama di meja makan, gitu ya. Sebelum cerita, sebelum makan kita ngomong-ngomong dulu. Ayah hari ini, bisa ayah suami kerja apa Bu? Dosen. Dosen, ngajar. Alhamdulillah hari ini saya ngajar di kelas, ketemu mahasiswa begini-begini cerita. Alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu cerita. Ibu sebagai apa? Boleh? Ibu rumah tangga aja di rumah. Ibu rumah tangga. Alhamdulillah, Ibu hari ini masak begini, ketemu tukang sayur begini cerita. Nah, itu dulu. Nah, habis itu anak yang nomor berapa ini Bu? Kelima, Pak. Nah, anak kelima. Ya, bercerita gitu Bu. Nah, nanti akan membangun kedekatan. Gitu ya, namanya recalling Ibu, recalling. Jadi kita coba membangun hubungan bonding lagi dengan meja makan itu sebagai wahananya. Kalau di kami di sekolah kami punya sekolah Bu, ada namanya, karena ini PPKM ya masih belum ada makan bersama, itu biasanya gitu. Alhamdulillah Bu gurunya, alhamdulillah ini ada nasi ini yang buat dari petani. Nah, gitu-gitu kita cerita Bu. Nah, nanti anak-anak akan terbiasa bercerita. Gitu. Nah, kalau kita di keluarga di meja makan itu mungkin habis sholat maghrib kita makan bersama. Sebelum makan kita bercerita, bercengkerama dulu Bu. Yang nyantai aja tapi itu dibuat sebuah kebiasaan. Nah, nanti dari situ anak akan dekat dengan kita Bu. Dekat dengan orang tua, mau menceritakan apa yang dia alami, juga ke orang lain, tapi ke orang-orang terdekat kita. Itu karena kita perhatian kepada mereka, kita peduli kepada mereka dengan hal sederhana itu tadi, makan bersama, cerita dulu sebelum makan. Gitu Bu. Ya, monggo dilakukan. Anak apa ya? Kita sering jarang makan bersama, Pak. Ya, itu Bu dicoba Bu. Nah, lebih dahsyat lagi nanti kalau mau berjamaah sholatnya. Itu luar biasa, itu berjamaah. Karena hati-hati kita selalu terbuka. Itu tambah sibuk dengan HP. Nah iya itu, kalau bisa ada waktu megang HP Bu, malam diusahakan sudah tidak megang HP, misalkan ada jam aturan memegang HP gitu. Jadi kita sama-sama sepakat
kalau sudah di luar itu kita tetap pakai HP, nanti anak kita protes, loh Abi, bapak masih pakai HP, saya nggak boleh. Nah gitu. Harus disepakati, misalkan setelah jam 8 off HP itu gitu. Nah itu bisa untuk memudahkan kita membuat aturan di keluarga itu, Bu. Itu. Monggo dijalankan, makan bersama keluarga, cerita dulu sebelum makan. Yeah. Ada lagi, Bu? Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Pegang HP mau deh. Apakah ada yang bertanya lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kris, silahkan. Pak, kalau pekerjaannya lebih banyak atau aktivitasnya dengan pegang HP bagaimana, Pak? Oh, sebagai alat kerja ya? Ya, HP sebagai alat kerja. Ya, tentunya kita kan di Al-Quran itu dikatakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jadi boleh megang HP untuk bekerja selama siang itu, tapi malamnya tetap istirahat, tetap di-off-kan ya, karena energi dari sinyal HP itu juga tidak baik untuk otak, gitu ya. Jadi tetap harus ada jedah, gitu. Nggak boleh 24 jam dengan HP, terus nggak boleh, nanti otaknya bisa rusak, gitu. Ya. Kejar setoran, Pak, soalnya, Pak. Nah, mohon kepada Allah, ya Allah, berkahilah apa yang telah kau berikan kepada kami. Jadi nanti setoran itu datang sendiri. Ya Mas Kris lah ini. Amin. Nanti belajar itu Mas Kris, bagaimana menjadi magnet rezeki. Rezeki duduk diam, rezeki datang. Nah itu ya. Amin, ya Pak. Siap. Oke, ini sama-sama. Ada Muhammad Sofin, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya ini terkait dengan Steven, Pak. Iya, Pak Catur. Kami sudah tes Steven, saya dengan istri. Iya. Nah, hasilnya itu saya extrovert intuiting, kalau istri saya introvert intuiting. Introvert II. Iya, II sama IE. Ya. Nah, yang terjadi seringnya kami itu kalau dekat kebanyakan bertengkar. Karena pemikirannya hampir kurang lebih sama. Terus kami juga dua-duanya sama-sama sama-sama anak pertama. Iya. Jadi saling kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Nah, pertanyaan kami, komunikasi yang bagaimana yang sebaiknya kami lakukan. Terus orang intuiting ini kira-kira cocok kerjanya sebagai apa? Kalau kami ini selama ini couple-planner, Pak. Jadi saya usaha kuliner nasi uduk, istri juga membantu produksi gitu. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Terus terhadap kesehatan juga bagaimana orang intuiting. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa ini? Muhammad atau Sofin? Saya Sofin, Pak, atau Afin panggilannya. Afin ya. Baik Mas Afin. Jadi intuiting ketemu intuiting extrovert dan introvert. Saran kami untuk komunikasi, karena memang orang intuiting ini luar biasa ya, idenya juga luar biasa, maka sebaiknya bisnisnya berbeda, ya, berbisnisnya berbeda, karena nanti bertengkar terus, Ini mestinya begini, ini mestinya begini, begitu, ya. Itu yang pertama. Coba nanti cari bisnis lagi yang cocok. Yang beda, kalau Mas Afin di kuliner, istrinya mungkin di apa, yang berbeda, supaya tidak ketemu, nanti ketemu langsung energinya mumpet itu, nanti bertengkar terus tadi, seperti tadi. Terus kemudian membuat kesepakatan,
Ya, penting ini Mas Afin. Barusan tadi si pagi juga ada orang konsultasi ke kami itu, istrinya intuiting extrovert, suaminya juga intuiting introvert. Jika gitu. Buat kesepakatan apa yang kamu suka, tulisan. Apa yang kamu tidak suka ditulis, kemudian diperbaiki lagi. Itu. Karena ini penting komunikasi ini. Sehingga jalannya keluarga itu semakin harmonis, gitu ya. Nah, istilahnya itu naik makom, Mas, naik makom. Jadi kalau bisa ngajinya bersama, ya, ikut seminar bersama, gitu. Kalau yang bilangin suaminya itu nggak percaya istrinya bilangin suaminya juga begitu, nggak percaya, gitu. Jadi ikut bersama-sama yang dari orang lain, nah, gitu ya. Kemudian dikuatkan kembali bahwa tujuan menikah itu untuk saling melengkapi, saling menghormati, saling memuliakan. Insya Allah nanti ketemu lagi di surga, bersama-sama di surga. Itu dikuatkan, Mas, supaya karena rezeki itu tidak datang bagi mereka yang bertengkar, saling marah, mungkin energinya negatif. Itu rezeki akan datang walaupun usaha mati-matian, tapi kalau sering marah, komunikasinya kurang baik, nah itu tidak datang rezekinya. Ya, jadi pastikan hubungan komunikasinya diperbaiki dengan saling membuat kesepakatan. Saya itu nggak suka begini-begini. Saya sukanya begini-begini, nanti saling melengkapi. Suami istri saling melengkapi. Kembalikan lagi tujuannya menikah apa, niatkan kepada Allah, kemudian mohon dengan doa, ya Allah, titip temani saya dalam mengelola keluarga ini. Nah, itu sering dibaca. Karena Allah yang jagain kita, jagain keluarga kita. Kalau sudah, ya Allah, saya titip temani saya, ya Allah, dalam mengelola keluarga ini. Itu ya, Mas Afin ya. Bismillah. Ini istrinya ikut nggak ini? Dengerin nggak? Ikut, dengerin, Mbak. Nah, penting itu ya. Terus jangan merasa arogan. Aku laki-laki. Jangan. Jadi kalau bisa pakai 3 prinsip ya, rendah hati, kemudian tulus, ikhlas, kemudian mencintai. Pakai 3 konsep ini. Jangan merasa saya itu laki-laki, harus dihormati, jangan. Rendah hati. Kalau bisa saya salah, mungkin istri saya yang benar. Gitu ya. Saya salah, saya siap belajar. Gitu. Itu prinsipnya. Tapi kalau sudah muntap, marah, nah itu energi negatif, setan masuk di situ. Gitu. Nah, nanti orang yang konsultasi juga begitu, merasa dia hebat, merasa dia, nah itu udah sombongnya keluar nanti, Mas, arogansinya keluar. Jangan seperti itu. Jadi rendah hati, ikhlas, tulus, mencintai si istri, kemudian mencintai karena Allah Ta'ala. Insya Allah, semoga kehidupan Mas Afin dan istri semakin berkah. Amin. Itu Mas Afin. Ada lagi yang ditanyakan? Terkait kesehatan, Pak Catur. Oh, kesehatan. Orang intuiting ini kan sukanya makan ya. Jadi biasanya yang kalah itu livernya. Gitu. Maka hati-hati makannya dijaga. Kalau bisa sebelum makan, berdoa dulu, cuci tangan dulu, gitu ya. Hati-hati dengan makanan yang dimakan gitu, karena suka ngemil. Dia ususnya panjang, gitu ya, dijaga. Kalau bisa selalu sebelum makan itu berdoa dulu, kemudian bersyukur dulu, sehingga apa yang kita makan menjadi sesuatu yang manfaat bagi tubuh kita. Oke, gitu Mas. Terus kalau bisa orang intuiting itu semakin dia hebat ketika dia menjalankan amalan puasa, gitu ya. Sering puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kemis, syukur-syukur bisa puasa Daud. Itu akan luar biasa, gitu, ya. Kemudian kelemahan orang intuiting itu kan susah dikandani, angel kandanane, kan. Nah, maka istighfar yang banyak, ya. Itu ya Mas Afin ya. Kalau sudah idenya ya harus begini, nah gitu, nggak boleh. Kita harus belajar ikhlas, niatkan rendah hati, tulus dan mencintai tadi.
Oke, untuk ini ada pertanyaan dari Bunda Eti. Untuk tesnya di mana? Bu Eti ini di mana posisinya? Di Malang, Pak. Oh, Di bisa. daerah Karangwidoro, Dau. Oh, bisa di Batu ada ini, Bu, ada Mas Imron. Nah, Mas Kalau Imron. Malang nggak ada, Pak. Dalam? Malang ada nggak? Di Malang ada di sekolah kami, Bu, di Rumah Cerdas. Oh, di mana, Pak, itu? Ibu tahu pesawat Soekarno-Hatta? Oh, iya. Nah, itu ke utara sekilo, Bu. Itu ada futsal, di sampingnya futsal itu ada sekolah Rumah Cerdas KBTK SD gitu. Berarti lurus saja ya kalau Nah, dari lurus ke utara. ya, Lurus ke utara. dari arah UB itu lurus saja terus. Kan saya dari daerah Karangwidoro itu jadi dari arah yang kalau lewat di UB itu jembatan itu terus langsung ke lurus ke utara, terus pesawat lurus ke terus, Bu. Di Moro ya, Pak? Di Moro ya? Yes, di Moro. Ini nomor telepon saya, Bu. Nanti kalau mau tes bisa WA dulu. Sama Dwiga itu. Ya, Dwiga. Rumah Dwiga, betul. Rumah Cerdas ya? Betul. Ini telepon saya, Bu, 081 233 055 233 berapa? 081 233 055 74 081 233 233, Bu. Oh, 2. Oh, 3-nya 2. 081 233 055 74. Betul, saya tulis di chat. Ini Pak Pradika tanya, sekolah di Surabaya yang menggunakan konsep Stephen. Nah, belum ada ya, Mas. Insya Allah Mas Pradika nanti yang buat di sana, insya Allah. Oke. Ini karena sudah jam 9 lebih, adakah pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup. Cukup nggih? Kalau cukup, alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan diberkahi Allah, memberi manfaat bagi kita semua, dan semakin kita dekat takwa dengan Allah SWT dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia dengan keluarganya. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.